melakukan perbuatan hambanya. Kalau Ar-Rahmanir Rahim ini perlakuan Allah, cara Allah memperlakukan hamba ketika hambanya berbuat baik. Sementara Malik Yaumiddin adalah cara Allah memperlakukan hamba ketika hambanya berbuat jahat atau buruk di dunia. Karena kasih dan sayang Allah ini adalah bentuk apresiasi kebaikan Allah saat mengapresiasi hambanya yang berbuat baik sejak dari niat, dan kalau dikerjakan kemudian dibalas berkali-kali lipat. Sementara Malik Yaumiddin yang merajai di hari pembalasan, ketika keburukan dan kejahatan manusia dibalas kalau tidak ditaubati di dunia, dibalas kalau tidak mohon ampun di dunia, dibalas kalau tidak minta maaf di dunia, tapi dengan balasan yang tidak pernah lebih daripada keburukan yang dilakukan. 1 dibalas 1, 2 dibalas 2, 3 dibalas 3. Sementara kalau kebaikan hitungannya bukan 1 dibalas 1, tapi 1 dibalas 10, 1 dibalas 700, bahkan 1 dibalas tidak terhingga. Kalau boleh dibuat ilustrasi, antara adil dan rahmat itu seperti kita naik transportasi online, kemudian harganya yang tertera di tarif sekitar 25.000 misalnya. Maka adil kalau kita membayar sesuai dengan tarif. Tarifnya 25.000, kita bayar 25.000, itu adil. Tapi rahmah itu yang ada hanya batas minimalnya, tapi tidak ada batas maksimalnya. Kalau bayarnya 26.000 maka itu termasuk rahmah, 27.000 juga rahmah, 30.000 juga rahmah, 500.000 juga rahmah, 1 juta juga rahmah, unlimited. Sebagaimana tidak terhingganya kita bisa memberikan bayaran di atas tarif, seperti itu juga rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa membalas perbuatan manusia dari mulai 10, 700 sampai tidak terhingga. Jadi rahmah Allah itu unlimited. Yang ada hanya batas minimalnya adalah di atas setimpalnya perbuatan manusia. Kalau keburukan tidak pernah dibalas berkali-kali lipat, sehingga tidak ada seorang pun yang dibalas oleh Allah kejahatan dan keburukannya kemudian merasa dizulimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan untuk kebaikan, maka yang dibalas oleh Allah adalah bukan hanya sekedar pencapaian. Kalau pencapaian itu balasan di dunianya, tapi yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan dan usahanya. Karena kalau di dunia manusia hanya mengapresiasi pencapaian, sementara Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pencapaiannya yang diapresiasi, bahkan perjalanannya pun diapresiasi, usahanya pun diapresiasi. Kalau boleh dibuat ilustrasi seperti hitungan matematika, ya. 10, angka 10 itu bisa didapat dari 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 tambah 7 dan seterusnya. Tapi angka 10 juga bisa didapat dari minus 200 ditambah 210. Tidak semua orang memulai dari angka yang sama, tapi mungkin ujungnya sama. Seperti kita yang subuh kali ini duduk di masjid, sama duduk di masjidnya. Tapi bagaimana kita memulai, dari mana kita memulai perjalanan, dan sejauh apa kita melakukan perjalanan, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hadir di masjid, sholat subuh berjamaah dan mengikuti majelis ilmu, itu penilaian manusia. Tapi penilaian Allah, dia berangkat jaraknya sekian kilo, dia bangun padahal malamnya sudah tidur, malamnya baru datang jam 1, dia tidur hanya 3 jam. Dia sebelum berangkat membangunkan keluarganya dulu. Itu yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun setelah duduk di masjid hasilnya sama seperti yang lainnya. Manusia menghargai pencapaian, sementara Allah sangat menghargai perjalanan. Boleh jadi dia belum sempat mengerjakan kebaikan, tapi dia sudah melewati setengah perjalanan dari minusnya minus 10 misalnya. Seperti seorang pencuri, seorang pembunuh yang sudah membunuh 10 orang, yang sudah membunuh 90, 10 atau 100, 99, 100 orang yang sudah dia bunuh, pembantai kalau bahasa kita.
Seorang yang sudah memenuhi 99, dia mulai perjalanan hidupnya dari minus 100 ditambah satu orang yang dia bunuh sebagai pelengkap. Tapi kemudian Allah hargai perjalanannya dan mendapat rahmat meskipun belum sampai ke tujuan akhir, baru sampai ke 50% perjalanan menuju ke tempat taubatnya. Sehingga Ar-Rahmanir Rahim dan Malik Yaumiddin adalah keseimbangan Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan hamba, meskipun seimbangnya bukan satu sama satu. Seimbangnya adalah kalau keburukan hitungannya 1 1 1 1 1, kalau kebaikan hitungannya 10 100 10 700 dan tidak terhingga. Maka ajaran agama Allah pun, syariat agama Allah pun tidak jauh berbeda. Syariat agama Allah, aturan agama Allah mencerminkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Islam ini ajarannya kalau dirangkum itu dua, adil dan rahmat, ya. Adil dan rahmat. Kalau berbuat buruk maka membalasnya dengan setimpal sampai adil. Kalau mau bersikap rahmat maka silahkan, rahmatnya, memaafkannya unlimited, tidak terhingga. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 39-40, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan orang-orang yang apabila diperlakukan dengan zalim, diperlakukan dengan jahat, mereka membela diri. Dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, keburukan-keburukan yang serupa. Ditampar pipi kanan boleh membalas dengan yang setimpal. Karena ajaran kita tidak tampar pipi kanan kasih pipi kiri, ya. Tampar pipi kanan, ditampar pipi kanan maka jangankan, mohon maaf, jangan tampar pipi kanan. Sudah, siap. Jangankan tampar pipi kanan, kita tolong dilanjutkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum kumusiyam atau kumul qisas. Ternyata ayatnya sama seperti ayat perintah saum. Kalau kita mengatakan saum itu wajib, maka 5 ayat sebelumnya Allah mengatakan qisas juga wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas, itu di Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, itu di Al-Baqarah 183. Kalau 183 kita mengatakan saum itu hukumnya wajib, maka qisas juga hukumnya wajib. Meskipun dalam aplikasi dan penerapannya saum itu kewajiban penerapannya oleh masing-masing pribadi, sementara kalau qisas ya ada otoritas yang berwenang untuk menegakkannya. Dan kalau dalam nyawa Allah mewajibkan qisas, apalagi yang lebih ringan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas. Qisas adalah ajaran keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian lanjutan ayatnya, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhi. Siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Adil rahmat, adil rahmat, adil rahmat. Karena memaafkan itu masuk dalam wilayah rahmah. Tapi jangan sampai bicara rahmah menghilangkan keadilan. Bahwa di dalam Islam adil itu ajaran Islam, rahmah juga ajaran Islam. Jangan sampai bicara adil menghilangkan rahmah, bicara rahmah juga menghilangkan keadilan. Dua-duanya dibuka pintunya oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana di surat Asy-Syura ayat 39-40 ini. Dan orang-orang yang apabila diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri, dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, keburukan yang serupa. Dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang zalim. Kalau Allahnya rahmat dan adil, kalau ajaran agamanya rahmat dan adil, maka balasan di akhiratnya pun rahmat dan adil. Surga adalah simbol
rahmat Allah, dan neraka adalah keadilan Allah. Allah tidak zalim. Kalau ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada satupun yang merasa dizolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua penghuni neraka mereka mengakui dosanya, dan semua penghuni neraka mereka merasa pantas kalau disiksa di neraka. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim, maka penghuni neraka mereka mengakui dosa-dosanya, mengakui apa yang pantas mereka dapatkan dari perbuatannya. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Bahkan Nabi cerita, ada seorang hamba yang catatan keburukannya itu begitu panjang sejauh pandangan mata. Sampai Allah bertanya, wahai hambaku, adzalamaka katabati, apakah malaikat pencatat amal zalim kepadamu? Adzalamaka katabati, maksudnya apakah engkau berbuat 1 tapi dicatatnya 10, engkau berbuat 10 dicatatnya 100, engkau merasa dizalimi? Kata hamba ini, enggak ya Rabb, saya mengakui ini semua adalah perbuatan saya. Kemudian kata Allah, apakah engkau punya catatan kebaikan? Biasanya kalau orang sudah bergelimang dalam keburukan, hopeless dengan kebaikan yang dia punya, sudah enggak punya harapan. Ya Rabb, sepertinya saya tidak punya kebaikan lagi. Kata Allah, enggak, engkau punya kebaikan. Malah Allah yang mengingatkan gitu. Apa itu ya Allah? Engkau dulu pernah punya kartu tertulis kalimat la ilaha illallah di sana, dan engkau pernah baca kartu itu. Hambanya hilang harapan, ya Rabb, apalah artinya sebuah kartu yang pernah saya baca? Kata Allah, kata, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan sekarang harus ditimbang dan harus dinampakkan. Maka ditimbang, dan kata Nabi, setelah ditimbang itu kebaikannya jauh lebih berat daripada keburukannya terbang, dan akhirnya rahmat Allah diberikan. Wala yasqulu ma'asmillahi syai', dan tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana memahami keadilan Allah, Pak Ustaz, Allah kan maha adil. Bagaimana memahami keadilan Allah kalau ada orang yang disiksa di neraka kekal selama-lamanya, padahal berbuat jahat di dunia tidak selama-lamanya? Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Raja Namrud gitu ya. Di dunia paling umurnya 100, paling umurnya 200. Tapi saat masuk neraka, khalidina fiha abada. Bagaimana memahami keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Allah membalas pasti setimpal, 1 dibalas 1, 2 dibalas 2. Kalau memahami rahmat Allah, insya Allah jauh lebih mudah diterima. Karena kita beramal di dunia misalnya hanya 70, 80, 90 tahun, masuk surga bisa khalidina fiha abada. Itu kan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana dengan keadilan Allah? Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, persisnya di ayat ke-28. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang dulu selalu disembunyikan. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali mengerjakan apa yang telah dilarang, dan mereka adalah pendusta belaka. Fir'aun sudah disiksa dalam kubur, sudah dipertontonkan siksa neraka, kemudian dikembalikan ke dunia. Tobat mau? Bukan kata saya, tapi ayat ini yang menjelaskan. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, ayat sebelumnya adalah ayat tentang pertunjukan api neraka. Dan jika engkau, wahai Nabi, melihat mereka dihadapkan ke neraka, mereka akan berkata, andai kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Tuhan kami akan menjadi orang yang beriman. Itu ayat 27-nya. Ayat 28-nya, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka balik lagi mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal sudah dimasukkan ke dalam sumur Badar,
siksa di dalam kubur, hidup lagi ke dunia, tobat mau. Jangan sok tahu Pak Ustadz, bukan kata saya, kata Al-Quran. Begitu ya. Kata Al-Quran, seandainya jangankan disiksa dalam kubur, sudah melihat api neraka sekalipun, sudah menyesal, tobat, ampun, kasih kesempatan kedua, dikasih kesempatan kedua, kata Allah balik lagi, la'adu limanuhu anhu wa innahum lakatibun. Penyebab utamanya adalah karena kadzib, karena dusta. Karena penyakit dusta itu kalau sudah mengerak, jangankan di dunia, di akhirat pun masih bohong di depan Allah lagi gitu. Sudah di depan neraka, sudah disiksa di dalam kubur, sudah berhadapan dengan Allah, masih juga dusta. Sehingga ini yang kemudian yang membuat kita paham bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala saat khalidina fiha abada bagi para penghuni neraka. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tapi tema pagi hari ini bukan membahas tentang keadilan. Tema pagi hari ini membahas tentang rahmah. Jadi sifat Allahnya rahmah, ajarannya rahmah dan adil, ajarannya rahmah dan adil, balasan di akhiratnya pun rahmah dan adil. Tema pagi ini kita tentang kisah maaf. Dan maaf ini masuknya wilayah adil atau rahmat? Memaafkan itu masuknya wilayah adil atau wilayah rahmat? Rahmat. Kalau adil membalas perbuatannya, kalau maaf masuk ke wilayah rahmat, masuk ke wilayah rahmat. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, dalam bahasa Arab, inti dari kajian ini sebetulnya kisah, nanti di belakang kisahnya, yang muqaddimah nahula. Dalam bahasa Arab maaf itu punya 3 makna. Yang pertama insya Allah makna yang umum, makna yang insya Allah difahami, makna yang populer dan familiar. Makna maaf yang pertama adalah menghapus, azala yuzilu izalah. Kalau ada angin menghapus jejak kaki di padang pasir, kata orang Arab, afat ar-rihu al-athara. Angin menghapus jejak, angin memaafkan jejak. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dan makna yang ketiga, saat para sahabat sampai mereka nggak punya lagi harta untuk berinfak, bahkan mereka nggak punya lagi harta untuk ngasih nafkah, baru mereka nanya, ya Rasulullah, sebetulnya seberapa banyak yang harus kami nafkahkan? Kemudian Allah langsung menjawab, wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Qul, jawablah wahai Nabi, al-afwa, infakkanlah al-afwa. Al-afwa di sini bukan memaafkan salam-salaman dan seterusnya, tapi al-afwa di sini silahkan dicek di terjemahan Al-Quran atau di tafsir. Para ulama memaknai al-afwa di sini adalah ma fadula minal hajati bi ridha nafsi, yang lebih dari keperluan dengan sukarela mengeluarkannya. Jadi apa yang harus diinfakkan? Yang lebih dari keperluannya, yang dengan sukarela saat mengeluarkannya. Kalau punya pemasukan 10 miliar dan hajatnya 1 miliar, maka berapa yang diinfakannya? Yang lebih dari hajatnya. Saya nggak bilang 9 miliar. Pokoknya yang lebih dari hajatnya. Pemasukannya 1 miliar, pemasukannya 10 miliar, kebutuhannya 1 miliar, berapa besar infaknya? Yang lebih dari hajatnya. Dari mulai 1, 2, 3 sampai 9 miliar. Inilah makna maaf secara bahasa, menghapus yang lebih dari keperluan, tapi dilakukan dengan sukarela, bukan karena tertekan, bukan karena paksaan, bukan karena kelemahan, bukan karena kelemahan. Kalau boleh dibuat ilustrasi, saya misalnya punya hutang ke Bapak 10 miliar misalnya, tapi dari raut wajahnya nampak seperti tidak mungkin begitu ya. Antara saya yang tidak mungkin minjam sebesar itu, atau Bapak yang tidak mungkin meminjamkan saya sebesar itu. 10 miliar. Contohlah, saya pinjam uang 10 miliar. Kemudian setelah lama Bapak bilang begini, Pak Ustadz, sudahlah Pak Ustadz, nggak usah bayar 10 miliar. Terus
Cukuplah Pak Ustadz bayar 9.999.999.999 rupiah kayak itu. Aku udah dibayar. Terus 1.000-nya gimana Pak? Nah sudahlah, dihapus lah. Kenapa dihapus? Saya sudah nggak perlu 1.000-nya. Bapak rela? Rela. Itu namanya memaafkan. Walaupun memaafkannya 1.000. Tapi itu termasuk bagian dari rahmah. Karena tadi rahmah itu di atas adil sampai unlimited, sampai tidak terhingga. Itu namanya rahmah. Tarif 25.000, adil bayar 25.000, rahmah kalau bayar 25.500 sampai tidak terhingga. Karena masuknya wilayah rahmah, maka rahmah itu unlimited. Tidak ada batas maksimalnya, yang ada hanya batas minimalnya. Setelah Pak Ustaz, nggak usah bayar 10 miliar, bayar lah 1 miliar lah. 1 miliar, 9-nya gimana? Sudah saya hapus. Kenapa? Sudah nggak butuh lagi. Oh gitu, Bapak rela? Rela. Itu juga memaafkan. Tapi tentu tidak sama pahalanya antara ya rahmah itu karena sebagaimana balasan pahala dari Allah 10, 100 dan tidak terhingga. Ini juga sama. Ini makna maaf secara bahasa, azala yuzilu izalah ma fadula minal hajah biridha nafsi. Pertanyaan yang paling urgen menurut saya adalah bagaimana ketika memaafkan di posisi yang sukarela, bukan di posisi yang penuh dengan tekanan dan paksaan. Maka kita kembali ke poin sebelumnya. Poin sebelumnya adalah keadilan dan rahmah. Bapak Ibu, punten, mana yang lebih mungkin memaafkan dengan sukarela? Memaafkan dalam posisi saya bisa membalas perbuatannya, tapi saya memilih untuk memaafkannya, atau memaafkan dalam posisi aduh, saya nggak bisa ngebalas, udahlah, dimaafkan saja. Mana yang lebih mudah untuk memaafkan dengan sukarela? Mana yang lebih plong begitu? Memaafkan saat kita tahu kita bisa bersikap adil karena saya mampu membalas perbuatan dia, tapi saya memilih berbuat baik saja. Atau memaafkan saat oh dia powerful, saya nggak punya kekuatan, sudahlah, mending dimaafkan saja. Kira-kira yang mana yang ada unsur biridho nafsihnya? Yang pertama. Makanya ayat-ayat tentang memaafkan di dalam Al-Quran selalu dimulai dengan kalian punya hak untuk membalas. Silahkan kumpulkan semua ayat maaf di dalam Al-Quran. Selalu diawali dengan adil, rahmah. Yang setimpal, rahmah. Wa in aqabtum, kita lihat di surat An-Nahl. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tapi jika kamu bersabar, jadi manusia kita cenderung akan memaafkan dengan sukarela. Kalau kita ada di posisi yang saya bisa ngebalas, ya sudahlah gitu. Beda kalau saya lemah, dia kuat, sudahlah maafkan. Beda. Beda posisinya dan beda kerelaannya, beda. Jadi contoh lagi misalnya dalam surat Al-Maidah, dalam surat Al-Maidah ada ayat la yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su' fa innallaha kana 'afuwan qadira. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan kencang kecuali oleh orang yang dizolimi. Ayat berikutnya, dan jika engkau melahirkan kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan satu kesalahan, maka Allah Maha Pemaaf dan lagi Maha Berkuasa. Jadi membalas dengan setimpal, menuntut keadilan, menuntut hak, itu namanya kewajiban. Tapi di atas itu ada yang namanya kebaikan. Kebaikan adalah tangga berikutnya setelah kewajiban. Rahmah adalah tangga kedua setelah adil.
Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, polanya di dalam Al-Quran selalu sama. Dibuka pintu adilnya, kemudian diajak untuk ke pintu berikutnya. Sehingga memasuki pintu rahmah, memasuki pintu maaf itu dengan biridha nafsi. Tapi kalau langsung sudahlah maafkan saja, sudahlah maafkan saja, emang nggak boleh ngebalas? Oh nggak boleh, ini lebih baik. Nah, itu unsur biridha nafsihnya kemudian akan hilang, akan berkurang. Azala yuzilu izalah, menghapus, tampar pipi kanan pipi kiri. Jangankan di dalam Al-Quran, jangankan di dalam Al-Quran, bahkan di dalam kitab-kitab sebelumnya pun, dalam Taurat, aturan kisos itu aturan yang membalas sesuai dengan perbuatannya, itu sudah menjadi aturan agama. Surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafs wal 'aina bil 'ain wal anfa bil anf wal udhuna bil udhun was sinna bis sin wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat. Ini tadi kita bicara Quran, bicara Islam, sekarang kita bicara Taurat. Bahkan dalam aturan agama Nabi Musa, kami telah tetapkan kepada mereka di dalam Taurat bahwa jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, gigi dibalas gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, memaafkan, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Polanya selalu sama, adil kemudian rahmah. Silahkan balas yang setimpal, itu kewajiban, tapi ada yang namanya kebaikan. Sehingga ketika memilih jalan yang baik, bukan jalan yang wajib, dilakukan dengan sukarela. Saya ditampar pipi kanan pipi kiri, Pak, bolehkah saya membalasnya? Masih belum kencang jawabannya. Masih kayak ini teh sesuai ajaran Islam nggak sih membalas? Boleh, kalau bicara boleh, boleh. Tapi apakah harus? Terserah. Kalau saya mampu untuk berbuat baik dan saya rela melakukannya, balas saya kanan hungkul, plak, nu kirina henteu, dimaafkan. Kenapa? Sudah nggak perlu lagi. Itu namanya mafadullah minal hajah. Bapak hutang ke saya 10 miliar gantian. Tadi saya hutang ke Bapak, sekarang Bapak hutang ke saya 10 miliar. Bolehkah Bapak nagih saya 10 miliar? Nah, rada tarik ayeuna mah ngajawabna. Bapak hutang ke saya 10 miliar, bolehkah nagih ke saya 10 miliar? Bolehkah saya Bapak nagihnya cuma 5 miliar? Betul? Boleh 5 miliar. Jadi ma fadula minal hajat, yang lebih dari hajat biridho nafsi. Baik, sekarang kita masuk ke tema utamanya tentang kisah Allah. Yang pertama kisah Yusuf dan 10 kakaknya. Yang kedua kisah Yakub dan 10 anaknya. Yang ketiga kisah Yusuf dan ibu tirinya. Yang keempat kisah Nabi Muhammad dan pembunuh pamannya Wahsy. Yang kelima kisah Abu Bakar dan pemfitnah putrinya Mistah. Yang keenam kisah sengketa 2 mukmin di depan Tuhannya. Dan yang ketujuh kisah orang yang bangkrut dan kompensasi pahalanya. Orang yang dapat kompensasi pahala dari orang yang bangkrut. Yang pertama kisah Yusuf dan 10 kakaknya. Saya lupa pernah cerita ini atau belum? Belumnya. Kalaupun sudah, yang murojaah begitu ya, review, mengulang. Bapak sekarang sudah jadi penguasa. Ketemu orang yang dulu suka ngebully. Kira-kira memaafkan? Ini orang suka dulu melemparkan saya ke dalam sumur, sekarang saya jadi penguasa, punya power. Rahmat atau adil? Rahmat atau adil?
Kalau memberikan balasan yang setimpal, haram tidak hukumnya? Tidak haram. Pengawal sini, ada Pak Menteri, itu 10 orang, tangkap mereka, lempar mereka ke dalam sumur. Boleh? Oh, ada tarik ngejawab, nah you know. Kalau bicara boleh, boleh. Apakah Nabi Yusuf saat melihat kakaknya memaafkan? Tidak. Saat melihat tidak memaafkan, tapi juga tidak langsung ngasih balasan. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam adalah mengingatkan kakak-kakaknya tentang perbuatannya, men-trigger memori mereka, merecall perbuatan mereka, sampai mereka mengaku bersalah, sampai mereka sadar dengan kejahatannya. Beda ya antara kejahatan dan kesalahan. Dalam Al-Quran kalau kesalahan itu akhto'a yukhti'u mukhti. Kalau kejahatan khoto'a yakhta'u khati. Kalau kesalahan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na, itu salah. Tapi kalau jahat khoto'a yakhta'u khati'in. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah mengulang cerita beliau ke adik beliau untuk merecall memori kakak-kakak beliau. Mereka ketemu, kemudian kata Nabi Yusuf, qala'tuni bi akhil lakum min abikum. Kalian punya saudara sebapak kan? Iya, karena mungkin ya mereka ngobrol-ngobrol atau dilihat kartu namanya kemudian dibaca begitunya. Kalian punya saudara sebapak, betul Pak Menteri. Bawa dia ke sini. Kalau kalian tidak bawa adik kalian ke sini, saya nggak akan ngasih kalian lagi sembako. Dan jangan coba dekat-dekat ke Mesir. Qala'tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzalin fa illam tu'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Jadi sistem pembagian sembako di zaman Nabi Yusuf adalah satu orang satu tunggangan, satu orang satu paket. Pak Menteri buat adik kami. Adiknya mana? Di rumah. Oh nggak bisa. Tapi ya KTP-nya apa? Nggak bisa pokoknya. Orangnya harus datang. Gitu. Orangnya harus datang. Akhirnya mereka pulang minta ke Nabi Yakub supaya Bunyamin diajak ke Mesir. Disinilah Nabi Yakub memorinya langsung ke trigger. Hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala Yusuf. Saya mempercayakan Bunyamin kepada kalian. Ini sama seperti dulu saya mempercayakan Yusuf kepada kalian. Enggak. Mulai ke trigger, mengulang sejarah Yusuf kepada Bunyamin. Endingnya memang Nabi Yusuf ingin memaafkan, tapi cara memaafkan Nabi Yusuf itu dengan mengulang ceritanya sampai kakak-kakaknya sadar dan merasa bersalah. Singkat cerita, mereka bersumpah ke bapaknya, demi Allah, demi Allah, demi Allah, 10 anaknya bersumpah atas nama Allah, akan membawa pulang Bunyamin dan tidak akan menyia-nyiakan. Hatta tu'tuni maufiqam minallahi la ta'tunnani bih. Kalian bersumpah atas nama Allah akan membawa pulang Bunyamin. Singkat cerita, Bunyamin dibawa pergi untuk yang kedua kalinya. Pertama Yusuf, sekarang Bunyamin. Sampai ke Mesir, Bunyaminnya diundang spesial ke ruang pribadi Yusuf. Ini kalau didramatisir mungkin begini, Pak Bunyamin, betul Pak Menteri. Karena mungkin zaman dulu pejabat nggak pakai nemtek ya, Yusuf Menteri naon mungkin di bawahnya. Gitu. Sehingga yang mereka tahu adalah Aziz, Pak Menteri, Pak Menteri, Pak Menteri. Pak Bunyamin, betul Pak Menteri. Anda kenal saya? Enggak Pak Menteri. Coba tatap mata saya. Dalam waktu 5 detik Anda akan masuk ke alam bawah sadar. Tatap mata saya. Sudah kenal saya? Enggak Pak Menteri. Inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malu. Saya saudara. Saya Yusuf. Singkat cerita, kita tahu cerita ini ya, cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian minta kepada asistennya masukkan piala kerajaan ke bagasinya Bunyamin. Mereka pulang. Kemudian pasukan datang.
Dari belakang pasukannya manggil, pasukan aparat datang. Ayyatuhal 'ir, ayyatuhal 'ir, innakum lazariqun. Kafilah, berhenti, kalian pencuri, maling. Kalau sekarang mungkin pakai mobil patroli gitu. Tong, berhenti, kiri, minggir nih, dikejar. Ayyatuhal 'ir, innakum lazariqun. Maling, kafilah berhenti. Kalau maling asli diteriaki maling, kabur. Tapi karena mereka tidak merasa mencuri, ini Al-Quran menggambarkan kejiwaan inosen saat diteriaki maling. Qalu, mereka berkata, wa aqbalu, sambil menghadap ke aparat yang meneriakinya, madza tafqidun, dan mereka bertanya, kalian kehilangan apa? Maling. Balik badan, mendekat ke yang bilang maling, terus nanya, memang kalian kehilangan apa? Itu kan inosen. Karena mereka tidak melakukannya. Ayyatuhal 'ir, innakum lasariqun. Qalu wa aqbalu 'alaihim, madza tafqidun, kalian kehilangan apa? Tuduh kami maling, memang apa yang hilang? Qalu nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan piala istana milik raja. Waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Siapa yang mau kooperatif, siapa yang mau mengembalikan, jangan khawatir, saya, kata Nabi Yusuf, akan memberikan bantuan sembako dan kalian akan saya lepaskan. Yang penting tolong kembalikan karena itu barang berharga milik kerajaan. Pak Menteri, kami datang bukan untuk merusak di muka bumi ini, kami datang bukan untuk mencuri, kami tidak mencuri, dan kami nggak punya barang untuk dikembalikan. Baik, kalau kalian tidak kooperatif, apa hukumannya kalau kami temukan piala istana di bagasi kalian semua? Kata kakak-kakaknya, jazauhu mawujida fi rahlihi fahuwa jazauhu. Hukumannya, balasannya, siapapun yang bapak temukan piala istana di bagasi kami, tangkap dia, penjara dia, tahan dia. Oke, deal. Fabada bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi. Dimulai dari kakak yang pertama diperiksa, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-10 enggak ketemu. Bisa kebayang dong mental mereka makin di atas. Tuh kan bapak, jangan nuduh kami dong, jangan fitnah kami. Diangkat. Tapi setelah itu dijatuhkan mentalnya karena ketemu piala kerajaannya di bagasi punya. Buk, jatuh mental mereka. Ini luar biasa. Mereka ngebully Bunyamin, sekaligus mereka membuli Nabi Yusuf, padahal Nabi Yusufnya sudah tidak ada di bayangan mereka, tapi ada di depan mereka. Bapak Ibu punten, Al-Quran tidak pernah mengabadikan kekecewaan, kekesalan Nabi Yusuf saat dimusuhi kakaknya, saat dilemparkan ke dalam sumurnya, saat dijual jadi budak, saat bekerja di istana sebagai budak, saat dikriminalisasi oleh majikannya, saat dimasukkan ke penjara. Satu pun tidak pernah ada kata-kata kecewa dari Nabi Yusuf. Tapi sekali saja Allah mengabadikan kekesalan Nabi Yusuf dalam Al-Quran saat kakak-kakaknya mengatakan begini, qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Pak Menteri, ini nih, kalau Bunyamin mencuri fi nafsihi walam yubdiha lahum, maka Yusuf merahasiakan satu kalimat dalam dadanya dan tidak dinampakkan keluar, baik dalam kata ataupun dalam ekspresi muka, gesturnya pun nggak kelihatan. Apa yang disembunyikan dalam dirinya? Bal antum syarrum makana, kalian lebih buruk kedudukannya. Jadi tenang wajahnya, kalem mukanya, tapi di dina mengeguruh dan aneh nuluh gilo di sini. Hanya ini yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di sumur tidak diabadikan, di penjara nggak diabadikan, cuman ini. Kalian yang lebih buruk. Hebatnya Nabi Yusuf dalam mengendalikan emosi dan menjaga wibawa serta ketenangan. Bal antum syarrum makana. Bapak Ibu, inilah hebatnya Al-Quran. Kita yang tidak hadir di kejadian lebih tahu daripada yang hadir di kejadian. Kakaknya tidak tahu isi hatinya, tapi kita lebih tahu daripada kakaknya yang ada di depan Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Quran kalau cerita, Allah kalau cerita, itu bukan cerita yang dilihat oleh mata, bahkan yang tersembunyi di dalam jiwa bisa Allah ceritakan. Nabi Musa di pinggir Laut Merah dengan Bani Israel.
Fir'aun tenggelam di dalam laut. Saat Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Tuhan yang disembah Bani Israel, apakah Nabi Musa bisa mendengar? Di dasar Laut Merah tenggelam dalam deburan ombak yang kencang. Bukan semeter 2 meter ombaknya, tapi kata Allah setinggi gunung. Dan ketika ombak itu kemudian menimpa Fir'aun, amantu billadzi amanat bihim, apakah Nabi Musa mendengar? Tapi kita bisa mendengar kalimat itu setelah ribuan tahun peristiwa itu terjadi. Bani Israel saja belum tentu dengar, Bapak Ibu bisa mendengar. Inilah dahsyatnya cerita di dalam Al-Quran. Di ayat 78 kata mereka, Pak Menteri, please Pak, tolong Pak, kalau Bapak mau menahan Bunyamin, saya siap menjadi pengganti Bunyamin. Saya siap pasang badan, penjarakan saya saja Pak, jangan Bunyamin. Karena mereka sudah punya janji dan bersumpah atas nama Allah akan membawa Bunyamin pulang. Tapi kalau sekarang Bunyamin ditahan, aduh, ini bahaya, ini nama baik di depan bapaknya sendiri bisa rusak. Ya ayyuhal aziz, inna lahu aban syaikhan kabiran fakhudh ahadana makanah. Pak Menteri, dia punya ayah yang sudah lanjut usia, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Engkau kami lihat sebagai orang yang berbuat baik. Kata Nabi Yusuf, la. Ma'azallah an na'khudha illa ma wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Enggak. Kami hanya akan menahan orang yang di dalam bagasinya terdapat kami temukan piala kerajaan. Yang lain enggak, yang lain silahkan pulang. Atupalah please Pak, damai atuh Pak. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya, setelah mereka melobi-lobi putus asa dan akhirnya mereka memisahkan diri dari kerumunan, kemudian mereka ngobrol. Dari obrolan inilah kita bisa mengetahui bahwa Nabi Yusuf berhasil men-trigger memori mereka dengan peristiwa Yusuf zaman dulu. Dulu Yusuf dibawa dari rumah dan tidak bisa pulang. Sekarang Bunyamin dia bawa dari rumah dan Bunyamin enggak pulang. Intinya itu, intinya men-trigger memori. Qala kabiruhum, kakak mereka yang paling besar kemudian berkata, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallahi wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Tidakkah kalian tahu ayah kalian sudah mengambil janji atas nama Allah, dan sebelum itu kalian sudah menyia-nyiakan Yusuf? Saya, kata kakaknya yang paling besar, enggak akan pulang. Falan abrahal ard hatta ya'dhana li abi aw yahkumallahu li. Kalian silahkan pulang, saya enggak malu ketemu bapak. Sudah sumpah atas nama Allah, sekarang Bunyaminnya enggak dibawa pulang. Kalian silahkan pulang, cerita saja ke bapak kalau Bunyamin mencuri, saya enggak akan. Berangkat 11 orang, pulang berapa orang? 9. Datang. Si A mana? Bunyamin mana? Pak, Bunyamin mencuri. Bunyamin mencuri? Kami bicara jujur Pak. Kalau Bapak tidak percaya, was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Kalau Bapak tidak percaya, tanya saja ke rombongan atau tanya ke kampung tempat kejadian itu. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ini kalimat yang sama yang diucapkan oleh Nabi Yakub saat Nabi Yusuf enggak pulang. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ini bisa-bisanya kalian saja ya. Kali kedua mereka jujur, kali pertama mereka bohong. Betul? Kali pertama mereka bohong, Pak, Yusuf dimakan serigala, padahal mereka bohong. Kali kedua mereka jujur, tapi Nabi Yakub sudah kadung nggak percaya, sehingga muncul rasa bersalah. Aduh, ini tidak kali kedua, dulu kita pernah berbohong. Akhirnya mereka menyesal atas perbuatannya kepada Nabi Yusuf saat mereka sekarang berkata jujur kepada Nabi Yakub. Nah, saat memorinya sudah ke-trigger, saat mereka sudah merasa bersalah dengan perbuatan awalnya, kali berikutnya saat bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, mereka datang dalam posisi yang sudah lapar, susah, dan sekarang mereka minta sedekah. Malu dong datang lagi ke Mesir setelah kejadian mereka mencuri atau dituduh pencuri. Malu dong kalau sebelumnya masuk dalam daftar kriminal, masuk dalam blacklist,
Tapi mereka lapar, akhirnya tetap datang lagi ke Mesir. Karena 7 tahun kekeringan, satu-satunya sumber makanan cuma ada di Mesir. Mereka datang, sekarang posisinya sudah di bawah. Ya ayyuhal aziz, massana wa ahlana dzur wa ji'na bi bidha'atin muzjah fa'awfi lanal kail wa tasaddaq alaina. Pak, sedekahnya Pak. Saat kalian masih jahil. Ini kata Pak Diki ke Pak Budi. Kata kakaknya, qalu a innaka la anta Yusuf. Pak, Bu, dalam bahasa Arab ada namanya huruf taukid. Huruf taukid itu huruf untuk menegaskan. Dalam kalimat ini huruf taukidnya ada 2, inna dan la. A innaka la anta Yusuf. La-nya tapi la pendek ya, karena kalau la panjang artinya jadi tidak. Kalau la pendek benar-benar, kalau la tidak benar. Beda 1 harokat langsung 180 derajat, artinya berbeda. Normalnya a anta Yusuf, apakah Anda Yusuf? Itu kalimat yang standar, tidak ada penekanan, tidak ada penegasan. A anta Yusuf, apakah Anda Yusuf? Tapi ketika pakai huruf taukid, inna dan la, itu artinya kakak-kakaknya masih percaya nggak percaya, believe it or not, masih ya gitu. Piraku serius, benar. A innaka la anta Yusuf, apa sungguh benar-benarnya iya teh Anda Pak Yusuf? Mungkin nanya ke pengawal kerajaan, Pak, hari Pak Menteri teh saha namina? Yusuf. Pak Yusuf. Innaka la anta Yusuf. Bukan anta Yusuf. Kalau anta Yusuf biasa. Innaka la anta Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ana Yusuf. Saya Yusuf. Saya bayangkan, ana Yusuf. Saya Diki.
saya Yusuf. Wa hadza akhi qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Saya Yusuf, Allah akan melimpahkan karunia kepada kami, dan siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang baik. Baru di ayat ke-91 mereka mengakui perbuatannya. Laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Sungguh Allah telah melebihkan engkau atas kami, karunia Allah begitu besar terhadap engkau. Kami mengaku kami jahat. Kami mengaku kami jahat. Setelah mengaku, Nabi Yusuf memaafkan. Laqad atharakallahu alaina wa in kunna la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ini kisah yang pertama. Hikmahnya, kadang kita memaafkan setelah mengingatkan orang yang berbuat jahat sampai mereka mengakui perbuatannya, baru dimaafkan. Pak Ustadz, sudahlah saya putihkan saja hutang Pak Ustadz. Hutang naon? Saya mah tidak punya hutang ke Bapak. Pak Ustadz kan punya. Enggak. Memutihkan hutang padahal yang berhutang tidak merasa ingat. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah mengingatkan dulu hutangnya. Pak Ustadz ingat nggak waktu itu kita pernah main ke hotel ini? Oh iya, ingat. Pak Ustadz ingat nggak waktu itu kita ke kafe di hotel itu? Oh iya. Pak Ustadz ingat nggak waktu itu kita ngobrol Mama Nawian atau ayah 10 miliar tiasa 6. Oh iya. Aduh Pak, saya baru ingat saya punya hutang dan saya belum bayar. Sudahlah Pak Ustadz, saya maafkan. Itu yang dilakukan Nabi Yusuf. Mengingatkan sampai mengakui kesalahan, kemudian setelah itu memaafkan. Satu. Yang kedua, yang terakhir mungkin ya, atau kita cukupkan di nomor kedua waktu kita. Yang kedua, Nabi Yakub dan 10 anaknya. Punten. Akhirnya mereka pulang dari Mesir membawa gamisnya Nabi Yusuf alaihissalam. Gamisnya kemudian diberikan, diserahkan, dilemparkan, diletakkan ke Nabi Yakub, dan Nabi Yakubnya langsung sembuh matanya. Karena sakit matanya bukan glukoma, bukan diabetes, bukan gula darah, tapi lebih ke emosional, ya, psikosomatik. Sehingga kalau emosinya sudah netral, fisiknya juga jadi lebih sehat lagi. Bayangkan Nabi Yakub sekarang dapat kabar bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Padahal dulu kata anak-anaknya, Pak Yusuf dimakan serigala dan ini gamisnya penuh dengan darah. Bapak kalau jadi bapaknya 10 Bani Israel tadi, anaknya datang. Ya, anaknya datang dan anaknya minta maaf, Pak Yusuf sudah ketemu dan ini gamisnya, kami minta maaf. Kami mengaku kami salah. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Apa yang bakal dilakukan kalau itu terjadi? Ada anak yang sudah, kita inventarisir dosa-dosanya ya, berdusta puluhan tahun bahwa Yusuf sudah mati, dan semuanya kompak. 10 anaknya kompak, jangan ada yang membocorkan fakta kalau Yusuf sebenarnya dilempar ke dalam sumur. Pokoknya semuanya harus kompak, Yusuf sudah dimakan serigala, Yusuf sudah mati. Bohong selama puluhan tahun dan membiarkan bapaknya dalam keadaan sedih. Bahkan menyebut-nyebut bapaknya, innaka lafi dhalalikal qadim. Bapak maaf, Bapak tong mikiran mah Yusuf tos maut atuh Pak Yusuf mah. Tafta'u tadhkuru Yusuf. Satu. Yang kedua, bukan cuman mereka, bahkan ke istri dan anaknya pun diwariskan. Jadi anak dan istri yang 10 ini, mereka juga sama-sama punya pikiran yang sefrekuensi ke Nabi Yakub. Nya kunaon bapak teh, aki teh mikiran wa Yusuf, kan kita juga anaknya. Yang berikutnya mereka tahu bapaknya sampai buta
fisiknya sudah tersiksa, mentalnya sudah tersiksa, diwariskan ke keluarga mereka, ke istri dan anak 10 anaknya Nabi Yakub ini, dan baru minta maaf, baru mengakui perbuatannya setelah ketemu Nabi Yusufnya. Seandainya nggak ketemu Nabi Yusuf, mungkin akan lanjut. Kalau bapak di posisi Nabi Yakub, bakal memaafkan? Nabi menunda saat memaafkan anaknya. Bahasa Al-Qur'annya di ayat 98 begini. Qalu, kita baca ayat 96. Maka ketika pembawa kabar gembira itu datang, diletakkan baju gamis itu ke wajah Yakub, lalu Yakub bisa melihat. Kata Yakub, sudah aku katakan, aku tahu dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Mereka berkata, anak-anaknya berkata, wahai ayah kami, mohonkan ampun bagi kami atas dosa-dosa kami mengaku kami orang yang berdosa. Kata Nabi Yakub, saufa astaghfirulakum, aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Garis bawahi kalimat saufa, karena dalam bahasa Arab saufa itu artinya menunda-nunda, nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang astaghfir, sekarang. Kalau sebentar lagi sa'astaghfir. Kalau ya engkelah saufa astaghfir. Present continuous tense gitunya. Saya sedang minum, ashrabu. Saya akan minum sebentar lagi, sa'ashrabu. Nyangkelah, saya bakal minum, saufa ashrabu. Menunda-nunda bahasa Arabnya taswif. Sawwafa yusawwifu taswif, procrastination, menunda-nunda. Nyangkelah, nyaku mangkelah, nyangke. Pahayu orang ke masjid, nyangke. Pahayu orang ke ditu, nyangke. Itu namanya taswif, saufa. Pak, maafin kami ya. Ya, kelang. Itu saufa. Pak, puntennya. Ya, kelang. Saufa. Kenapa Nabi Yakub menunda? Bapak Ibu, ada luka di badan yang kalau tergores kulit kita, sembuhnya bisa cepat. Nyukur kumis, set, kabeset, ntar lagi juga sehat. Tapi ada luka yang kalau menganga, untuk bisa sembuh bukan sejam 2 jam, bukan sehari 2 hari, bahkan mungkin bisa berbulan-bulan. Waktu adalah bagian dari penyembuhan. Al-waktu juz'un minal ilaj. Maka ada memaafkan yang memang membutuhkan waktu. Sebagaimana luka di badan kadang butuh waktu untuk bisa sembuh, seperti itu juga luka dalam perasaan butuh waktu untuk bisa utuh lagi. Dan ini tercapture maknanya dalam kalimat saufa. Pak, maafin kami ya. Ya, kayak tolong kayu. Momennya belum pas, momentumnya kurang, meskipun itu anaknya. Jadi ya, rahmat memang rahmat, tapi ingat, memaafkan itu menghapus yang lebih dari keperluannya dengan sukarela. Ya, sukarelanya butuh apa? Butuh momen, butuh waktu yang tepat. Terakhirlah hijidai, biar semua kisah Yusuf tuntas. Satu lagi. Penutup, masih Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan ibu tiri. Karena Nabi Yusuf punya ibu tiri, dan ini tercapture di, ada isyaratnya dalam Al-Quran. Qala tuni bi akhil lakum min abikum, datangkan saudara kalian yang sebapak dengan kalian. Kalau sebapak berarti ibunya ada 2. Versi Israiliyat, versi Bible, Nabi Yakub itu cinta dengan Rachel.
datang ke bapaknya Rachel namanya Laban. Kata Laban, kalau anda mau menikah dengan Rachel, maka nikah dulu dengan Laya, kakaknya atau Lea. Akhirnya Nabi Yakub menikahi Lea supaya bisa menikahi Rachel. Kok boleh adik kakak? Mungkin aturan zaman dulu masih boleh begitu ya, adik kakak bebarengan. Dalam Islam juga boleh, asal turun ranjang, kakaknya meninggal dulu baru adiknya boleh dinikahi. Yang dicintai Rachel, tapi saat itu yang melahirkan anak Lea 1, 2, Lea ada 10, Rachel belum punya. Bolehlah cinta Yakub itu milik Rachel, tapi anak Yakub milik Lea. Dan kalau Lea yang punya anak, maka keturunan Lea lah yang berpotensi untuk meneruskan kenabian Nabi Yakub pada awalnya. Sampai akhirnya Allah memberikan ujian. Lea punya anak dan sekarang Rachel juga punya anak. Anak yang pertama Yusuf, anak yang kedua Bunyamin. Setelah Bunyamin lahir, Rachelnya meninggal dunia. Apa ujian yang bakal muncul dalam kondisi seperti ini biasanya? Namanya penyakit hasad. Hasad. Karena hasad itu pasti yang setara begitu ya. Sama-sama istri Nabi Yakub, sama-sama punya anak. Sama-sama punya anak. Pilot dengan pilot lagi, driver dengan driver lagi, ustadz dengan ustadz lagi, ulama dengan ulama lagi, pengusaha dengan pengusaha lagi. Penyakit hasad itu yang selevel. Mulailah muncul hasadnya, diwariskan kepada anak-anaknya, yang membuat anaknya jadi tidak suka dengan anak dari Rachelnya. Puncaknya saat mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Jadi awal penyebabnya dari Lea ini. Singkat cerita, ini supaya cepat ceritanya. Penyebab semua kerusuhan ini berawal dari penyakit hasad yang sekarang Rachelnya sudah tidak ada, maka Lea lah yang paling powerful dalam memimpin keluarga Nabi Yakub. Sehingga ini anak saya, itu makan anaknya Rachel, itu anak yang lain. Dan sekarang Yakub, Lea, 10 kakaknya diundang ke Mesir. Datang mereka ke Mesir. Bagaimana Yusuf memperlakukan Lea? Bagaimana Yusuf memperlakukan ibu tirinya yang jadi penyebab semua kekacauan, dilempar ke dalam sumur, itu pewarisan dari Lea kepada 10 anaknya. Itu sebabnya dalam Al-Quran Allah tidak menyebut walidayhi. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi. Ini kalau terjemahan bahasa Indonesia, walidayhi dengan abawaihi terjemahannya kedua orang tua. Tapi dalam bahasa Arab, walid itu orang tua yang melahirkan. Ab itu tidak mesti orang tua yang melahirkan. Bapak tiri atau paman atau kakek di dalam Al-Quran itu biasa disebut dengan ab. Tapi kalau bapak kandung, ibu kandung dalam Al-Quran biasa disebut walid. Wa walidin wa ma walad. Karena walada, wiladah, maulid itu artinya kelahiran. Bapak yang terikat dengan kelahiran, bapak yang terikat secara biologis itu walid. Allah mengabadikan dengan kalimat abawaihi. Memang Yakub adalah bapak biologis, tapi yang datang istri Nabi Yakub bukan ibu biologisnya. Maka istilahnya yang Allah pakai abawaihi. Bapak Ibu punten. Datang Lea. Bayangkan kita jadi Yusuf. Datang Lea. Bagaimana kita akan memperlakukan Lea? Ini penyebab semua kekacauan. Iya, ini jadi gara-gara segala-gala nanti. Biangker. Al-Quran mengabadikan Nabi Yusuf memperlakukan Lea awa rafa'a, awa ilaihi abawaihi dan rafa'a. Bahasa Qurannya
Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya, ibu tirinya dan bapak kandungnya. Kemudian kata Nabi Yusuf, masuklah ke negeri Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Kemudian di ayat ke-100, dan Yusuf menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. 3 yang dilakukan oleh Nabi Yusuf: memberikan sentuhan fisik, physical touch. Kemudian memberikan rasa aman. Dan yang ketiga, memberikan kemuliaan dengan mempersilahkan duduk di atas singgasana. Nabi Yusuf sedang memberikan pesan kepada kakak-kakaknya. Kalau AA memperlakukan saya tidak seperti saudara, lihat, saya memperlakukan ibu AA seperti ibu saya. Bu, kalau ibu memperlakukan saya tidak seperti anak, saya akan tetap memperlakukan ibu seperti ibu saya sendiri. Wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Kadang, kalau yang pertama dari kisah yang pertama kita belajar, kadang dalam memaafkan itu kita perlu mengingatkan kesalahan orang sampai mengaku baru dimaafkan. Yang kedua, kadang dalam memaafkan itu kita butuh waktu sampai momentumnya pas, sampai kita sudah siap dan rela, kita baru memaafkan. Yang ketiga, kadang untuk memaafkan, kita bisa memaafkan dengan memberikan kebaikan yang ekstrim dan unpredictable, sampai yang bersangkutan itu kaget, kok orang yang selama ini jadi sasaran tembak ternyata malah baik ke saya. Jadi memaafkan sampai yang bersangkutan akhirnya minta maaf. Makan di restoran fancy, fine dining, pelayannya jutek, mahal. Kira-kira dimaafkan atau kalau mau memaafkan, bisa pakai cara memaafkan Yusuf ke ibu tirinya. Selesai makan, Pak sini, ada apa Pak? Sini sebentar. Saya mau ngasih tips buat Bapak, keluarin dompet. Ini $300 buat Bapak. Lain kali senyumnya Pak ya. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kira-kira reaksinya gimana? Maaf ya Pak ya kalau pelayanan kami kurang. Terima kasih banyak tipsnya. Itu yang dilakukan Yusuf ke Lea, ke ibu tirinya. Jadi, Mama Lea, apa kabar Mama? Aduh lama kita nggak ketemu. Yusuf, mungkin agak risih Mama Lea begitu ya. Yusuf ini padahal selama ini jadi korban. Mama apa kabar? Selamat datang di Mesir. Mesir ini tempat yang aman, visa aman, pokoknya KTP aman. Mama sudah jadi warga negara Mesir. Selamat datang di Mesir. Bapak apa kabar? Dipeluk, diberikan rasa aman. Pak, Bu, silakan duduk di sini, di singgasana. Bisa kebayang kalau jadi Mama Lea begitu ya. Aduh. Ini orang yang selama ini jadi sasaran tembak, tapi sangat memuliakan sekali. Kadang ada orang yang cocok dimaafkan dengan diberikan kebaikan yang ekstrim, kebaikan yang dia nggak sangka-sangka. Ini kisah Nabi Yusuf dan ibu tiri. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sebelum ditutup, maka saya kembalikan ke Ustaz, barangkali ada diskusi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bisa berbuat Ustaz, luar biasa bahasa. Ini kayaknya kalau sampai jam 10 juga sih, ya kelihatannya. Ya, karena yang diangkat adalah cerita, kisah, beda dengan perintah. Kalau sudah membahas perintah mah, duluan pulang. Tapi kalau cerita, makanya ini dulu ya ibu-ibu kita itu, ibu bapak kita itu cerita sebelum tidur. Nah, jadi sampai sekarang kalau dengan cerita tuh enak gitu loh. Untung yang diceritakan oleh orang tua kita kebaikan, dan hari ini pun ceritanya adalah kisah kebaikan, insya Allah. Jadi bukan hanya sebutan di gua hantu, bukan begitu, tapi ini luar biasa mengandung makna, yaitu Rahman, Rahim, Adil.
Waalaikumsalam. Biasanya kita baca ya sudah tahu sebenarnya, tapi kalau Ustaz yang menceritakan kami hadir dalam perasaan yang memahami sekali ini emosional pada saat kejadian Nabi Yusuf waktu itu. Pertanyaannya tadi di awal Ustaz menyampaikan bahwa kisos itu adalah kewajiban sama dengan puasa. Tapi ternyata ceritanya agak berbeda begitu dikaitkan dengan keadilan dan rahmat. Artinya kisos itu ada satu makom yang di atasnya kisos gitu. Nah ini analogi kisos dengan puasa tadi jadi seolah-olah jadi agak berbeda gitu. Kalau kewajibannya sama, tapi dalam pelaksanaannya jadi ada makom yang jauh lebih tinggi begitu daripada sekedar kisos. Mungkin ada penjelasan lebih. Baik. Ya. Baik, baik. Setelah lagi silakan Pak. Atau siapa? Mungkin sebelum apa ya? Saya boleh tanya. Saya ingin tahu secara bahasa ya perbedaan dari asmaul husna antara mufrad dengan Siap. Baik. Masih ada? Mengapa Anwar? Anwar itu jamaah, jadi bukan sendiri. Ini yang tanya banyak. Pertanyaannya akhir ini pertanyaan. Jadi ada akhir kalimat yang Ustaz sampaikan. Kita harus tahu juga mana yang bisa dimaafkan dan tidak dimaafkan. Yang seperti tadi Pak, rahmat itu adil. Silakan diberikan kita sehingga sampai mana yang memang harus. Baik. Ya, kita cukup tiga dulu. Ustaz, mana tadi pertanyaan Pak Ilmi, Pak Rantor sama Pak Rantor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena saum itu kewajiban yang sifatnya personal, ya, tidak institusional gitu ya. Tidak perlu institusi dan lembaga untuk mengerjakan ibadah saum, sehingga dalam prakteknya ibadah saum itu lebih mudah dikerjakan. Sementara dalam fikih jinayat yang namanya qisas itu perlu ada penengah, perlu ada hakim yang nanti menilai apakah yang bersangkutan ini berhak untuk dibalas, karena mungkin dia melakukannya tidak sengaja, tidak ada mens reanya begitu ya, tidak ditemukan niat jahatnya, kepleset dan seterusnya. Dan penengahnya ini nanti yang akan menilai kadar ketika membalas itu kelebihan atau sudah pas dan seterusnya. Karena qisas itu butuh lembaga, butuh otoritas keamanan. Jadi bukan keluarga saya dibunuh berarti saya juga boleh membunuh orang tersebut sekarang juga enggak. Ada hakimnya yang menjadi penengah di antara zolim dan yang dizoliminya gitu. Adapun kalau memaafkan itu nggak butuh penengah lagi. Kalau bahasa kita kekeluargaan atau jalur persidangan gitu. Kalau mau dimaafkan ya langsung, tidak harus lewat ke pengadilan, sudah selesai, dimaafkan saja. Jadi memang dalam prakteknya kutiba alaikumus siyam lebih simpel daripada kutiba alaikumul qisas, Yang tadi kita garis bawahi adalah pola yang selalu sama dalam menjabarkan atau menyampaikan adil dan rahmah. Itu adil dulu baru rahmah, qisas dulu, baru di bawahnya ada
faman ufiya lahu, maka barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya. Ini yang pertama. Itu ya tadi ya. Yang kedua atau Pak Marwan tadi antara di dalam Asmaul Husna. Ghaffar dengan afu. Kalau Ghaffar itu menutupi, sataro. Ghaffar itu artinya mengubur. Ya. Jadi kalau Ghaffaro secara bahasa catatannya ada, tidak dihapus, tapi hukumannya tidak diberikan. Itu namanya Ghaffaro. Kalau afu, catatannya sudah dihapus. Kemudian setelah itu diberi oleh Allah dari kelebihan-kelebihan yang Allah punya. Maka kalau kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, bukan cuma hapus kesalahan saya ya Allah, tapi kasih saya karunia dari kelebihan-kelebihan yang Kau miliki ya Allah. Kalau hutang mungkin begini, ya Allah hapus hutang saya, tapi namud dehinya. Itu ilustrasinya lah begitu. Dilimpahkan rizki, diberikan banyak karunia. Ma fadula minal hajati biridha nafsihi. Dan dua-duanya selalu kita minta dalam sholatnya.